Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali ngaji kita yaitu surat Al-Fajr ayat 15 sampai 20 alias Al-Fajr part kedua. Kita langsung saja buka share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kembali surat Al-Fajr, kandungan surat yang nomor 3 ya. Oke, ayat 15 sampai 20. Oke. Menjelaskan bahwasanya kehidupan adalah ujian bagi manusia dengan adanya baik dan jelek, kaya dan miskin. Surat ini juga memberikan informasi bahwa tabiat manusia itu adalah senang harta. Selain itu menjelaskan bahwa banyaknya kenikmatan yang diberikan kepada seorang hamba bukan merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakannya, juga kefakiran, hidup dalam kemiskinan bukan merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghinakannya. Begitu. Nah, itu kandungan surat yang ketiga. Oke. Nah, baik itu ayat 15 sampai 20 kita langsung saja bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna mala hubban jamma. Oke. Baik, yang artinya adalah maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Wah, ini relate banget nih sama kehidupan kita. Ketika diberikan kenikmatan sama Allah, kita berkata, Allah telah memuliakanku. Ketika kita ditimpa bencana, rezeki sedang seret, maka kita berkata, Allah telah menghinaku. Gitu. Nah, padahal sejatinya tidak demikian. Kita akan langsung ke mufradat lughawiyah. Fa'ammal insanu, kalimat ini bersambung dengan firman Allah, Inna rabbaka labil mirsad. Al-Baidawi berkata, seakan-akan dikatakan sesungguhnya Allah pastilah mengawasi di akhirat. Dia tidak menginginkan melainkan usaha untuk meraih akhirat. Adapun manusia tidak mementingkannya melainkan dunia dan kelezatannya. Astagfirullah gitu ya. Kita kadangkala memang lebih kayak mementingkan kehidupan dunia dan kelezatannya. Oke, idza mabtalahu rabbuhu, jika Tuhannya mengujinya dengan kekayaan dan kemudahan, faakramahu wa na'amahu, lantas dia memuliakannya dan memberinya nikmat dengan jabatan dan harta, fayaqulu rabbi akraman, maka dia akan berkata, Tuhanku memuliakanku dengan apa yang telah dia berikan kepadaku sehingga aku dapat bersenang-senang dengan kenikmatan. Idza mabtalahu, jika dia mengujinya dengan kefakiran, faqadara alaihi rizqahu, lantas dia menyempitkan rezekinya, ahanan, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Ini semua karena cara pandang yang pendek, cara berpikirnya yang buruk. Kemiskinan terkadang dapat menyebabkan kemuliaan di dunia dan akhirat, sedangkan kekayaan terkadang justru menjerumuskan seseorang ke jurang cinta kepada dunia. Nauzubillah. Dan kita harus sadar gitu ya, dan kemudian kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mencela dua perkataan tersebut dan menolaknya dengan firman-Nya, kalla, maksudnya bukanlah memuliakan itu dengan kekayaan, dan juga bukan menghinakan dengan kefakiran, namun memuliakan dan menghinakan itu hanya dengan ketaatan, ibadah dan kemaksiatan. Dihinakan dengan kemaksiatan.
Orang-orang kafir itu tidak memperhatikan dengan hal-hal seperti itu. La tukrimunal yatim, mereka tidak berbuat baik kepada anak-anak yatim sekalipun mereka kaya. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan diri mereka sendiri atau orang lain untuk memberi makan orang-orang miskin. Watakuluna turasa, dan kalian memakan harta warisan. Aklal lamma, mencampur adukan antara yang halal dan juga yang haram. Mereka tidak mewarisi istri dan anak dan memakan bagian mereka. Hubbang jamma, cinta yang sangat. Pada sesuaian ayat. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya akan senantiasa mengawasi perbuatan-perbuatan anak Adam dan membalasnya, dia mengikuti hal itu dengan penghinaan kepada manusia karena rendahnya perhatian mereka kepada akhirat dan terlalu terbelenggu dengan kenikmatan duniawi. Seakan-akan dikatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengutamakan akhirat dan menyukainya. Gitu. Jadi it's about akhirat gitu ya. Sedangkan manusia kepentingannya hanya dunia dan kenikmatannya saja. Jika dia manusia dalam keadaan senang, dia akan berkata, Tuhanku memuliakan dan mengangkat derajatku. Jika kesenangan itu telah sirna, dia akan berkata, Tuhanku menghinakanku. Setelah penjelasan kesalahan persepsi dan keyakinan manusia tentang ini, Allah mencela mereka atas kesalahan dan perbuatan kemungkaran mereka. Allah juga memberi mereka peringatan akan sesuatu yang lebih jelek dari hal itu, yaitu dia Allah memuliakan mereka dengan banyak harta, lantas mereka tidak menunaikan hak Allah dalam harta tersebut. Mereka tidak berbuat baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Mereka mengambil hak warisan tanpa memberikan hak wanita dan anak-anak, serta berkeinginan keras untuk mengumpulkan harta. Gitu ya. Nah, jadi balik lagi bahwa menjadi kaya itu bukan berarti hina, dan menjadi miskin itu bukan berarti juga mulia gitu ya. Enggak dibalik juga gitu. Tapi semua itu tergantung kepada bagaimana kita menyikapi terkait dengan kekayaan dan juga kemiskinan. Gitu. Nah, cuma kalau ada pilihan dan kita selalu berusaha, tentulah kita berusaha untuk kaya dan juga taat kepada Allah. Gitu. Kaya dan juga bersyukur kepada Allah. Oke. Nah, kita berusaha gitu ya, berusaha maksimal untuk mencapai hal itu dengan kemudian bekerja keras. Yang penting itu ya. Jangan bermalas-malasan gitu. Jangan sampai juga yang sangat buruk tentunya udah miskin terus juga menyalah-nyalahkan Allah, gitu juga nggak bagus tentunya. Gitu. Nah, kaya bersyukur, miskin bersabar, gitu ya. Nah, itu kata kuncinya kayak gitu. Oke, tafsir dan penjelasan. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberikannya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Sesungguhnya manusia itu telah salah berpikir bahwa jika ia diuji dengan kenikmatan, Allah memuliakannya dengan harta dan keluasan rezeki. Lantas dia berkata, Tuhanku telah memuliakan, mengutamakanku, memilihku, mengangkat derajatku, dan membebaskanku dari siksaan. Itu dia ucapkan dengan berkeyakinan bahwa semua itu adalah bentuk dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Dia gembira dengan apa yang dia peroleh dan senang dengan pemberian tersebut. Namun dia tidak bersyukur atas semua itu dan tidak mengetahui bahwa semua itu hakikatnya adalah ujian baginya dari Tuhannya. Nah, hidup itu ujian gitu ya. Maksud dari kata al-insan di ayat ini adalah jenis, bukan hanya orang kafir saja, tapi ya manusia gitu ya. Al-insan itu manusia. Hal semacam ini bisa juga dijumpai di banyak orang-orang muslim gitu. Nah, baik, semoga kita terjauhkan dari hal itu. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingkari manusia dan mencela keyakinannya bahwa jika Allah meluaskan rezeki kepadanya untuk mengujinya, itu diyakini bahwa Allah memuliakannya. Padahal enggak gitu. Akan tetapi itu adalah ujian, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 55 dan 56. Saya langsung bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayahsabuna annama numidduhum bihi mimmali wa banin. Apakah mereka mengira bahwa apa yang kami berikan kepada mereka berupa harta dan anak?
Nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidaklah demikian, tetapi mereka tidak menyadarinya. Nah itu ya. Senada dengan isi ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam menyifati orang-orang kafir, yaitu dalam surat Ar-Rum ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui dari yang lahir tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Dan juga firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf fa in asabahu khairun itama'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasira dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, tidak penuh dengan keyakinan. Jika memperoleh kebaikan dia pun tenang. Jika ditimpa cobaan dia berbalik ke belakang kembali kufur. Dia merugi di dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Ringkasannya adalah sesungguhnya kekayaan, kemewahan, jabatan, dan kekuasaan bukan merupakan tanda keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Semua itu tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, sesungguhnya kemiskinan dan sulit rezeki juga bukan tanda kemurkaan Allah terhadap hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Fajr 16, namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Apabila jika dia diuji dengan kefakiran dan sulit rezeki, dia akan berkata, Tuhanku menghinakan dan mencelakaiku. Ini adalah cara berpikir yang salah. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak boleh berkeyakinan bahwa itu merupakan penghinaan dan penistaan Allah terhadap dirinya. Dalam dua keadaan tersebut, manusia salah. Keluasan rezeki tidak menunjukkan manusia berhak memperolehnya. Itu dalil kita sendiri dengan menyaksikan orang-orang kafir, fasik, ahli maksiat memiliki banyak harta. Kesempitan rezeki juga bukan tanda kita tidak berhak menerimanya. Itu dapat kita ketahui dengan melihat kefakiran sebagian nabi, para pembesar kaum mukminin, orang-orang solih, dan para ulama. Kemuliaan itu di sisi Allah adalah untuk orang yang taat beramal, untuk kepentingan akhirat. Sementara itu, penghinaan di sisi Allah adalah bagi orang-orang yang bermaksiat tidak beramal solih. Keluasan rezeki dunia bukan berarti kemuliaan dan ketinggian derajat. Demikian juga dengan sempitnya rezeki, hal itu bukanlah hina dan tercela. Kekayaan hanyalah ujian bagi kaya. Apakah dia bersyukur? Kefakiran juga ujian bagi si fakir. Apakah dia bersabar? Melihat kesalahan sikap manusia dalam dua keadaan tersebut, Allah membantah dengan firman-Nya, sekali-kali tidak. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Al-Fajr 17-18. Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan manusia dalam dua keadaan tersebut. Hal yang sebenarnya adalah tidak seperti yang dia sangka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada orang yang dicintai dan yang tidak dicintai. Ini bold juga nih. Kita ulang sekali lagi. Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada orang yang dicintai dan juga orang yang tidak dicintai oleh Allah. Gitu. Dia menyempitkan rezeki kepada orang yang dicintai dan juga tidak dicintai. Gitu. Jadi dunia ini ya hanyalah transit saja gitu ya. Tidak kemudian kita kaya selamanya ataupun miskin selamanya. Gitu. Justru ya semua itu adalah ujian gitu ya. Nah, yang penting adalah berusaha maksimal gitu ya. Karena jangan juga ini menjadi kayak doktrin bahwa udah kita nggak usah nggak usah kaya banget gitu ya. Terus kemudian juga ya kaya banget juga nggak apa-apa gitu, bagus. Yang penting adalah ketaatan kepada Allah gitu ya. Jadi bukan berarti kita kemudian udah nggak usah berusaha maksimal di dunia gitu. Nah, yang sering saya katakan adalah bahwa ayo berusaha maksimal gitu ya. Hasil itu bukanlah tanda bahwa Allah muliakan ataupun Allah murka gitu ya. Nah, ini bukan berkaitan dengan hasil gitu ya. Nah, itu tapi berusaha maksimal, terus kemudian ibadah maksimal, usaha untuk mencari harta secara maksimal, itu nih akan menjadi bekal nanti di akhirat. Daripada kita kayak ketika melihat ayat kayak gini terus kemudian yaudah kita miskin aja gitu, kita malas-malasan saja. Justru dengan kita miskin dan malas-malasan itu akan berakibat buruk buat akhirat kita, teman-teman sekalian.
Oke. Poros semua itu adalah ketaatan kepada Allah dalam masing-masing keadaan tersebut. Jika diberi kekayaan, hendaklah bersyukur atas kenikmatan tersebut. Jika ditakdirkan menjadi orang miskin, harusnya bersabar. Gitu. Setelah Allah Subhanahu wa taala mencela mereka atas perkataan mereka yang tidak baik itu, Allah mencela mereka tentang keburukan tindakan yang lebih buruk dari sebelumnya. Hal itu ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan harta yang melimpah, mereka tidak menunaikan hak Allah dalam harta tersebut. Wahai orang-orang kaya, tidak memuliakan dan berbuat baik kepada anak-anak yatim, tidak menganjurkan diri kalian dan orang lain untuk memberi makan orang-orang miskin. Sebagian kalian juga tidak menganjurkan sebagian yang lain untuk menyambung tali silaturahim kepada fakir miskin dan tidak saling menganjurkan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Oke. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Kala bala tukrimunal yatim." Terdapat sebuah perintah untuk memuliakan anak-anak yatim, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, yang artinya, sebaik-baik rumah kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim di dalamnya dan diperlakukan dengan baik. Sejelek-jelek rumah kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim dan diperlakukan dengan jelek. Kemudian beliau bersabda saling menunjukkan kedua jari beliau, "Saya dan orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini." Beliau menunjukkan kedua jari beliau. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Sahal bin Said bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Saya dan orang yang menanggung anak yatim seperti ini di surga." Beliau sambil mengaitkan antara dua jari beliau, jari tengah dan juga jari telunjuk. Muqatil berkata, Qudamah bin Maz'un adalah anak yatim yang berada di rumah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf tidak memenuhi hak-haknya. Kemudian turunlah ayat ini. Tidak memuliakan anak yatim sama halnya dengan tidak berbuat baik kepadanya dan merampas haknya yang telah ditetapkan di dalam warisan. Oke. Al-Fajr 19:20, sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Sesungguhnya kalian memakan harta warisan dengan kejam dan mengumpulkan harta dari manapun datangnya, baik halal ataupun haram. Kalian mencintai harta dengan cinta yang besar. Kata al-jammu berarti banyak, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair. Oke, ini saya bacakan artinya saja, tapi ada kata-kata jamma gitu maksudnya. Ya Allah, jika engkau mengampuni, maka ampunilah yang banyak. Nah, banyak gitu ya. Hambamu yang mana yang tidak mempunyai rasa sakit. Oke, kesimpulannya adalah kalian lebih mengutamakan kesenangan dunia daripada kesenangan akhirat. Allah lebih menyenangi amalan yang berusaha untuk mencari kesenangan akhirat dan meninggalkan berlebih-lebihan dan mencintai dunia dan kelezatannya. Oke. Nah, fikih kehidupan ataupun hukum-hukum, atau saya sering membahasakan apa-apa saja yang bisa kita ambil untuk pelajaran di dunia kita. Oke, 1. Manusia salah dalam memahami kondisi kaya dan miskin. Kekayaan dan kelancaran rezeki tidak menunjukkan orang tersebut dimuliakan dan dipilih. Kefakiran juga tidak menunjukkan orang tersebut dihinakan. Kemuliaan dan kehinaan di sisi Allah bukan dengan banyak atau sedikitnya harta di dunia. Kemuliaan di sisi Allah adalah Allah memuliakan hamba dengan memberinya ketaatan. Amin ya Allah. Dan taufik yang mengantarkannya menggapai kesenangan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah semoga kita termasuk hal yang itu. Jika dia dilapangkan rezekinya di dunia, dia akan memuji dan bersyukur kepada Allah. Ya Allah, semoga kita termasuk orang-orang tersebut ya. Allah hanya menginginkan ketaatan dan usaha mencari kesenangan akhirat kepada hambanya. Sementara itu manusia tidak menginginkan hal itu. Dia hanya mementingkan kenikmatan dan kesenangan di dunia yang sesaat. 2. Allah Subhanahu wa taala menguatkan makna tersebut dengan kata kalla untuk membantah jeleknya pemahaman manusia. Kalla itu maksudnya sekali-kali tidak gitu. Nah, oke. Menolak dan menghinakan keyakinan dan pandangan itu. Permasalahannya adalah tidak sebagaimana yang dia sangka, yaitu kekayaan karena dimuliakan dan kemiskinan karena dihinakan.
Kekayaan dan kemiskinan semata-mata hanyalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba harus senantiasa tetap memuji Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan miskin ataupun kaya. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Sekali-kali tidak, sesungguhnya aku tidak berarti memuliakan orang yang aku anugerahi banyak harta. Juga bukan berarti aku menghinakan orang yang aku beri sedikit harta. Aku hanya memuliakan orang yang aku beri ketaatan kepadaku, dan aku menghinakan orang yang aku hinakan dengan bermaksiat kepadaku." Oke, pelajaran yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada manusia yang tidak berbuat baik kepada anak yatim dan tidak memberinya hak harta waris serta memakan harta tersebut secara berlebihan sekalipun anak tersebut sudah menginjak dewasa. Mereka juga tidak menyuruh keluarga mereka untuk memberi makan orang miskin yang datang kepada mereka. Selain itu juga mereka memakan seluruh harta warisan anak-anak yatim, perempuan, dan anak-anak tanpa tersisa sedikit pun. Serta kecintaan mereka terhadap harta yang sangat kuat. Kaum musyrikin dulu tidak memberikan harta warisan kepada kaum Hawa dan anak-anak, akan tetapi mereka memakan semuanya. Mereka juga mengumpulkan harta benda tanpa membedakan antara halal dan juga yang haram. Hal semacam ini sudah merajalela di kalangan manusia di dunia, bahkan di kalangan kaum muslimin itu sendiri. Nah, baik teman-teman sekalian, wallahu a'lam bishawab. Kita bisa cukupkan ngaji kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.